Warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara. Warga negara diartikan dengan orang-orang yang berbagai diri, suatu penduduk yang menjadi unsur-unsur negara. Kewarganegaraan. Ada dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis, yang kedua kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Jadi hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan dengan lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini adalah beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Mengenai kedudukan warga negara dalam negara. Menurut Komi Atmanto S., warga negara sebagai anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Berikut kedudukan warga negara dalam negara. Yang pertama, dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Yang ketiga, secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif. Tujuan seorang warga negara harus memahami hak dan kewajibannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menghormati hak mereka sendiri dan orang lain, serta memenuhi kewajiban mereka, seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-31. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasal 27. Hak pada pasal 27 terdapat pada ayat 2 dan 3. Bunyi pasal 27 ayat 2 yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud pasal ini adalah tiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan bunyi pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maksud dari pasal 27 ayat 3 ini adalah tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ayat ini ditunjukkan untuk menciptakan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan bela negara. Sedangkan pasal 27 ayat 1 sendiri mengatur tentang kewajiban seorang warga negara, yaitu berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maksud pasal 27 ayat 1 ini adalah tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya yaitu bahwa tiap warga negara memiliki hak untuk dibela, diperlakukan sama di mata hukum, serta mendapat keadilan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Irawati. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Wulandari. Kepada Wulan dipersilahkan. Baik, selanjutnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor pertama, sikap egois. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi jika seseorang selalu menuntut haknya tanpa memenuhi kewajibannya, maka akan terjadi pelanggaran. Sikap egois tidak akan memikirkan